Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Dan reading kali ini spesial untuk teman-teman yang sedang tidak berkomunikasi dengan seseorang yang pernah spesial atau masih spesial di hati teman-teman yang mengikuti reading kali ini ya. Oke, untuk yang berkenan mengikuti silahkan dipilih salah satu dari antara 3 deck yang tersedia di depan ini. Deck pertama, deck kedua, dan deck ketiga. Kira-kira yang manakah dari antara 3 deck ini yang menurut teman-teman mewakili seseorang yang sedang teman-teman pikirkan saat ini? Oke, sudah ditentukan pilihannya. Baik, saya akan mulai membaca dari teman-teman yang memilih deck pertama. Untuk teman-teman yang memilih deck pertama dan sedang tidak berkomunikasi dengan pasangannya, oke. Untuk teman-teman yang memilih deck pertama, ada yang belum selesai ya di sini. Jadi seandainya ini adalah sebuah permasalahan, ini masalahnya belum clear ya. Tetapi mungkin kalian memilih untuk berdiam diri ya. Jadi ini ada seseorang yang sedang menarik diri dan dia mencari pencerahan. Di sini ilustrasinya adalah seseorang ini membawa lentera. Jadi dia mencari kejelasan ya. Dan dia mungkin berpikir, ini duduk di sebuah tempat yang sepi ya sambil membawa lentera. Artinya adalah menenangkan diri untuk mencari jawaban dari apa yang menjadi pertanyaan di dalam hati ya. Ini bisa jadi permasalahannya belum jelas kebenarannya ya, dimana kalian berdua pada akhirnya menjadi seperti seseorang yang dua-duanya sama-sama tidak pasti ya di dalam hal ini. Tidak pasti bagaimana hubungan ini, bagaimanakah langkah ke depannya, atau ya yang satunya menunggu ya, menunggu kepastian, mungkin menunggu untuk dihubungi, untuk berbicara lagi, untuk saling mencari benang merah ya. Ini terlihat jelas sekali salah satu dari antara kalian menunggu untuk ya berkomunikasi kembali mungkin. Dan di sini ada rasa sakit hati yang teramat dalam ya ini ya. Jika rasa sakit hati yang diilustrasikan dengan 3 pedang, biasanya ada 2 hal. Yang pertama adalah sebuah pengkhianatan ya, atau hal yang tidak bisa ditoleransi. Kemudian yang kedua, itu bisa berupa sebuah alasan yang menyebabkan kalian berpisah, sedangkan itu masalahnya bukan dari kalian. Ya, jadi ya siapapun pasti akan kecewa ya, jika di dalam sebuah hubungan berpasangan pastinya ya, dua-duanya saling menjaga hubungan itu pada akhirnya terpisah karena sesuatu hal yang di luar dari permasalahan dalam suatu hubungan atau permasalahan yang disebabkan oleh kesalahan dari dua belah pihak ya.
Misalnya saja perbedaan agama itu juga bisa, perbedaan status ekonomi juga bisa. Di beberapa orang ya, hal-hal seperti itu memang tidak bisa ditoleransi ya. Dua hal itu. Ya, walaupun ada yang bisa menyatukan perbedaan itu, tetapi itu sebagian kecil ya. Pada umumnya jika mengalami perbedaan di dua hal tersebut, ya biasanya salah satu ada yang oke, cukup sekian, atau mungkin terpancang oleh orang-orang di sekitarnya, keluarga misalnya. Ya, dan di sini seperti menemukan jalan buntu ya. Jadi ini adalah sebuah solusi yang tidak ditemukan. Mungkin masalahnya terlalu berat ya. Ya, dua hal itu tadi. Jika yang kedua berupa perbedaan itu tidak bisa ditoleransi ya. Jadi sudah berusaha untuk dicari solusinya tetapi mentok. Ini adalah merupakan hal yang di luar ekspektasi ya. Jadi perpisahan ini atau permasalahan ini hal yang di luar dari apa yang sedang kalian perkirakan awalnya. Mungkin juga bisa jadi masalah orang ketiga ini juga bisa. Itu adalah hal yang mungkin kalian mengira pasangan kalian setia, mungkin nggak taunya ngasih kejutan ya, kejutan yang nggak kira-kira ada orang lain di dalam hubungan kalian, dan akhirnya kalian memutuskan untuk ya menarik diri dan tidak berkomunikasi ya. Ini ilustrasi dari seseorang yang tidak bisa menerima suatu kondisi dan berdiam diri ya. Jadi jika berada di dalam suatu kondisi yang kondisinya itu dia tidak bisa melakukan apapun, maka dia akan bosan dan dia akan berusaha untuk melakukan sesuatu hal yang menurutnya adalah solusi dari apa yang harus dia lakukan, atau solusi dari permasalahan yang harus dia cari jalan keluarnya. Ya, walaupun pikiran tidak menentu ya, karena memang komunikasi yang tidak baik atau komunikasi yang tidak berjalan semestinya itu membuat banyak hal negatif ya terjadi. Hal yang seharusnya tidak terjadi pun bisa terjadi. Bisa jadi berawal dari sebuah pikiran, berasal dari negative thinking atau yang lain sebagainya ya. Jika dikatakan apakah ada cinta yang besar di antara kalian? Iya. Ada cinta yang cukup besar ya di sini ya. Mungkin karena cintanya terlalu besar ini dari salah satu di antara kalian ya, ini membuat kalian sakit hati. Ya, semakin besar cinta yang dirasakan, semakin besar pula resiko untuk sakit hati ya. Itu sudah biasa ya untuk kalian yang ya sudah berani untuk memberikan atau mempertaruhkan rasa sayang kalian ya. Itu yang harus kalian persiapkan ya, jika memang tidak berjodoh ya. Oke. Dan ya, ini adalah kondisi yang begitu cepat terjadi. Mungkin permasalahan ini atau perpisahan ini tiba-tiba ya. Jadi mungkin hubungan kalian tadinya adem-adem ya. Hubungan kalian tadinya baik-baik saja. Tiba-tiba terjadi permasalahan dan ya langsung kalian menghadapi situasi yang sangat tidak menyenangkan seperti sekarang ya. Untuk teman-teman yang memilih deck pertama,
Oke. Three of Wands. Jadi ini nasihat untuk kalian adalah kalian tidak boleh menyerah kepada perasaan kalian ya. Kalian di sini disarankan untuk tetap tenang ya. Memang di dalam kondisi seperti ini kita tidak boleh terlalu terbawa perasaan, misalnya terbawa perasaan sedih ya, terbawa perasaan yang mungkin marah ya, kecewa, lalu kita marah ya, dan mungkin kita akan mengeluarkan kata-kata yang seharusnya tidak perlu kita keluarkan, atau kita melakukan sebuah sikap yang seharusnya kita tidak perlu bersikap seperti itu ya. Jadi ini juga bisa jadi kondisi kalian yang masih bisa tenang dan tidak menyerah pada perasaan kalian. Mungkin kalian denial dengan hal-hal yang negatif menurut kalian ya. Itu tidak masalah. Apapun itu bisa kalian lakukan selama kalian bisa mengontrol diri kalian. Ya. Seseorang itu di dalam dia mengontrol dirinya ya, atau di dalam dia menjaga ketenangan batinnya, itu satu orang dengan orang lainnya itu berbeda yang dia lakukan ya. Mungkin seseorang yang lain pada saat dia sedang mengalami sebuah permasalahan, pada saat dia tidak menentu, dia lebih baik tidur, masuk kamar, dan dia melakukan aktivitas yang menyenangkan di dalam kamar, mendengarkan musik atau dan lain sebagainya. Sementara orang yang lain lagi dia harus bertemu dengan orang lain yang dia percaya untuk bercerita dan kemudian mungkin membagi keluh kesahnya ya. Oke, atau seseorang yang lain lagi dia menyibukkan diri dengan bekerja, dengan hobinya mungkin ya, apapun itu yang menurut kalian menyenangkan silahkan dilakukan ya. Jika memang suatu saat kalian bertemu lagi dan bisa mencari jalan keluar dari apa yang menjadi permasalahan untuk saat ini ya, oke, mungkin kalian di saat itu kalian sudah lebih tenang dan lebih menguasai emosi masing-masing ya. Jadi mungkin sama-sama bisa mencari jalan keluar yang terbaik ya, dimana dua sisi tidak dirugikan. Oke, kita berlanjut ke teman-teman yang memilih kartu kedua. Untuk teman-teman yang memilih kartu kedua, untuk teman-teman yang memilih kartu kedua ini maju mundur. Jadi ini terbaca sebuah hubungan yang putus nyambung juga bisa, atau begini, di dalam kalian bermasalah untuk saat ini masalah sudah berlangsung cukup waktu lah ya, dibilang lama banget juga enggak. Karena di sini ada masa di mana kalian
ingin maju, ingin berkomunikasi kembali, ingin mendatangi pasangan kalian, atau ini juga bisa vice versa ya. Dan pada saat kalian ingin maju, kemudian kalian mikir lagi, merenung lagi, aduh kira-kira gimana ya kalau nanti aku maju, aduh gengsi deh, orang yang salah dia kok, ngapain juga aku mesti maju, mungkin begitu ya. Dan dari pasangan kalian juga begitu, pasangan kalian konflik di dalam diri ya, aduh aku yakin nih aku harus maju nih, aku harus menentukan pilihan ya, dimana aku harus mengatakan sesuatu dan meluruskan hal ini, atau ternyata aku butuh dia ya, itu juga bisa. Jadi aku harus memprioritaskan untuk menyelesaikan masalah ini dan untuk ya mengambil sebuah keputusan dimana untuk kondisi yang selanjutnya agar tidak terjadi miskom, mungkin seperti itu. Tapi balik lagi, ya ini ilustrasinya adalah seseorang yang terikat lehernya dan kepalanya pun juga ada duri ya. Jadi balik lagi seperti tidak bisa melakukan apapun pada akhirnya, walaupun ya sudah bertekad bulat ya, atau bahkan mungkin sudah melakukan sesuatu tapi baru setengah, akhirnya mundur lagi, seperti itu. Ya, dan ini jelas sekali pada akhirnya kalian jadi seperti saling menunggu ya. Dan ini ada konflik di dalam diri ya, dimana mungkin ya banyak hal yang harus dipertimbangkan. Mau nggak maju, takut nanti benar-benar mungkin ya hubungannya menjadi tidak baik ya. Ada niat ingin memperbaiki segala sesuatunya, tetapi ya itu tadi, terbentur oleh berbagai macam perasaan ya. Salah satunya adalah mungkin perasaan gengsi atau merasa bersalah, jadi mungkin insecure, takut pasangannya menolak jika berkomunikasi kembali, itu juga bisa ya. Intinya ini maju mundur. Nah, ini kemudian akan jalan lagi ya. Mungkin akan ya berusaha untuk ya sudahlah, dilewatin aja dulu, melakukan hal yang lain saja dulu, atau yang terdekat bisa dilakukan apa sih, dilihat kanan kiri ternyata nggak ada yang bisa dilakukan, nothing to do ya. Jadi ya sudah, pada akhirnya menjadi seperti saling mengambil resiko. Ya sudahlah, kalau misalnya dia menghubungi terlebih dahulu ya oke, aku terima. Atau jika memang berkomunikasi kembali dan kelihatannya dia memberikan kode untuk oke, silahkan memulai komunikasi, baru aku action. Mungkin seperti itu ya. Ya, dan pada akhirnya kemudian kalian saling menyibukkan diri dengan apa yang menjadi dunia kalian ya. Salah satu di antara kalian malah sudah menikmati mungkin kesibukannya, mungkin hobinya ya, mungkin pekerjaannya ya, dan kelihatannya pasangan kalian mendapatkan dukungan dari temannya ya, dari keputusannya dia. Ini juga bisa dua sisi ya, bisa keputusan yang negatif, bisa keputusan yang positif di sini. Karena tidak terlihat ya apa yang dia ambil atau dia putuskan, hanya saja seseorang teman mendukung dia untuk melakukan hal yang sudah menjadi keputusannya. Oke, kira-kira apa yang menjadi keputusannya ya? Atau ini juga bisa dikatakan ada seseorang yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu, juga bisa.
Oke. Yang kalian harapkan apa yang memilih untuk teman-teman yang memilih pile kedua? Berharap dia kembali kah? Jika iya, ada kemungkinan untuk dia kembali. Pasti ada yang senyum-senyum ya. Ya memang untuk kalian yang energinya satu energi dengan kartu ini, seseorang itu ada kemungkinan untuk kembali kepada kalian ya. Mungkin berkat dukungan temannya ini juga bisa, atau ya dia bertanya ke temannya, mungkin dia curhat ya, atau mungkin dia membicarakan tentang hubungan kalian dan temannya menganjurkan untuk ya sudahlah, mulailah komunikasi agar segala sesuatunya itu bisa clear atau segala sesuatunya bisa lebih baik kondisinya. Begitu. Ini juga bisa mungkin kalian bertemu lagi di dalam sebuah kesempatan dan pada akhirnya dia berani memulai komunikasi dengan kalian ya. Oke, selamat untuk yang memilih deck kedua. Jika memang sudah ada komunikasi lagi nantinya, silakan membicarakan yang baik-baik ya. Di awal harus segala sesuatunya itu dua-duanya sama-sama memiliki etikat yang baik untuk memulai segala sesuatu hal yang lebih baik lagi ya. Oke. Untuk teman-teman yang memilih kartu ketiga. Untuk teman-teman yang memilih kartu ketiga, yang sedang tidak berkomunikasi dengan pasangannya, ini mungkin ada pertengkaran yang terus-menerus ya. Walaupun itu berawal dari hal yang sepele mungkin ya di antara kalian. Sehingga pada akhirnya hal yang sepele itu atau hal yang kecil itu menumpuk ya. Ini ada sebuah hal yang menjadi hal yang terakumulatif ya. Pada akhirnya seseorang ini menjadi lelah, seperti menyerah ya, menyerah untuk tidak berdebat lagi atau tidak mau ribut ya. Dan seseorang itu pergi, tapi perginya ini berpotensi buat balik lagi ini. Karena di sini masih ada cawan-cawan yang banyak tertinggal ya. Seseorang ini berlalu hanya dengan satu cawan. Jadi masih ada potensi dia untuk balik lagi menikmati 8 cawan yang masih tersedia ya. Saya mengartikannya seperti itu. Oke, dan ini ada sebuah tantangan yang menurut dia menarik ya, yang bisa menjadi pengalihan dari masalah kalian ya. Untuk kalian yang sudah terbiasa melihat reading ini, pasti kalian tahu tantangan itu apa ya. Ini tidak semuanya seperti ini ya, karena ini general reading ya. Mungkin tidak selalu resonate untuk kalian. Dengan berat hati saya katakan tantangannya di sini adalah orang ketiga atau seseorang yang bisa mengisi hari-harinya dengan kesenangan ya, tanda kutip. Oke.
ini juga ada pilihan yang sulit ya, yang membuat dia merasa galau ya, mana yang harus dia ambil, mana yang harus dia tentukan. Pilihan ini bisa jadi pilihan seseorang ini di luar dari hubungan ini, itu juga bisa. Atau pilihan itu adalah mungkin berupa perjuangan dia untuk masa depannya, mungkin berupa pekerjaan dia yang akhirnya dia menyibukkan diri dan tidak lagi memprioritaskan hubungan kalian, itu juga bisa ya. Tidak melulu dengan orang ketiga ya, yang menjadi prioritas dia. Pertentangan prioritas ini tidak melulu itu. Tapi jika dikatakan yang di awal tadi, untuk yang membuat dia merasa terhibur, merasa mendapat pengalihan dari permasalahan kalian, ya bisa dikatakan ini adalah seseorang yang di luar dari hubungan kalian. Tetapi dia tahu kalau kalian adalah seseorang yang mencintai dia dengan tulus ya. Dia sangat tahu. Dan dia pada akhirnya merasa bosan ya. Bosan dengan banyak hal yang membuat dia bercabang prioritasnya itu tadi. Mungkin dia akan menentukan prioritas pada akhirnya ya. Karena ada Queen of Swords ya. Bisa jadi dia pada akhirnya menentukan prioritasnya. Dan dia akan kembali kepada kalian mungkin ya. Sebelumnya mungkin dia akan merubah banyak hal di dalam dirinya. Ini bisa jadi dia pada saat kembali kepada kalian nanti ya. Pada saat dia sudah berkomunikasi lagi dengan kalian, pada saat dia sudah bisa menentukan apa yang menjadi prioritas hidupnya, mungkin dia akan banyak berubah ya. Berubah mindsetnya itu juga bisa ya. Berubah apa yang tadinya membuat dia berpikir ulang akan banyak hal, berbenturan prioritas yang tadi disebutkan di awal ya. Pada akhirnya dia sudah memiliki hal yang sudah harus dia utamakan, hal yang harus dia lakukan. Itu dia sudah tahu arahnya dia kemana ya. Mungkin pada akhirnya dia akan sadar bahwa kalian adalah prioritasnya, itu juga bisa ya. Atau jika memang ini adalah dua hal yang dia pilih tadi yang berhubungan dengan masa depannya, berhubungan dengan pekerjaannya, mungkin dia akan membawa kalian untuk bersama-sama di situ ya. Kalian akan menjadi seseorang yang mendukung dia ya, menjadi seseorang yang bersama-sama di dalam dunianya ya. Ini terbaca seperti itu ya. Jadi kalian adalah menjadi seseorang yang pada akhirnya kembali lagi untuk mungkin bersama-sama melakukan hal yang bisa mewujudkan ekspektasi dari hubungan kalian pada awalnya tadi ya. Untuk seseorang yang sudah berubah seperti ini luar biasa ya. Energinya ya lumayan berat dan membingungkan ya. Tetapi untuk orang yang sudah bisa melalui banyak hal yang menjadi konflik di dalam dirinya dan pada akhirnya dia sudah bisa menjadi seseorang yang baru seperti ini, menjadi seseorang yang bisa menentukan prioritas, wah itu adalah hal yang tidak mudah loh. Jika memang pasangan kalian terlihat memiliki antusias terhadap sebuah hal yang lebih baik ya, oke, kalian boleh pertimbangkan kembali. Ya, dan sepertinya memang kalian ini soulmate ya. Kalian ini adalah seseorang yang penting buat dia, dicintai oleh dia ya. Mungkin jika dia bersama-sama dengan orang lain, tidak ada hal yang dia temui yang ada pada kalian di dalam orang-orang yang pernah bersama dengan dia. Ya, pada akhirnya dia mengakui bahwa kalian adalah seseorang yang penting, yang istimewa ya. Dimana tidak ada orang yang bisa menggantikan ya.
Oke, selamat untuk teman-teman yang memilih kartu ketiga. Seseorang ini akan kembali dengan mindset yang lebih matang, dengan kesadaran yang lebih tentang hubungan dan tentang prioritas di dalam hidupnya. Oke teman-teman, kita bertemu lagi untuk reading selanjutnya. Terima kasih.